Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Cipendei, Ibu Dewi Astuti, SPM. Yang terhormat Bapak Ibu rekan guru-guru SMP Negeri 3 Cipendei, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruangan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pada kita yang insya Allah selalu istiqomah di jalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan tujuan dari kita berkumpul di ruangan ini, yaitu kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini kaitannya dengan aksi nyata modul 1.4 pada program Guru Penggerak. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 3 Cipendei. Itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya yang semula merdu jadi serak-serak gaplok. Serak-serak yang gaplok. Maaf ya. Terima kasih Bu Didi. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Didi, bahwa hari ini kita akan menerima sosialisasi sebagai aksi nyata dari Bu Didi sebagai guru penggerak. Ini merupakan tugas beliau, dan bukan semua teman-teman menyampaikan tugas beliau, tetapi ini ada manfaatnya buat kita. Dan Bu Didi mungkin sebagai guru penggerak di sini sebagai kepanjangan tangan ya dari Kemendikbud untuk menyampaikan program ini, yaitu bagaimana sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Ada banyak hal yang akan disampaikan di sini. Mungkin ada juga materi-materi baru ya yang harus kita terima dan bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada para siswa kita. Ini bagus sekali ya. Saya pun akan terus belajar, meskipun sudah pernah juga ini melakukan ini, tapi ada beberapa mungkin lupa yang bisa diingatkan. Mari kita sama-sama menyimak pemaparan beliau, karena ini sangat penting terutama di penerapan kurikulum merdeka. Gitu ya. Demikian, mohon Bapak Ibu dengan sabar ikhlas menerima ini, karena ini penting dan berguna bagi kita. Selamat mendengarkan, semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk memahami apa yang akan beliau sampaikan. Terima kasih, selamat berjuang dan beraksi nyata. Semangat terus berdidik, dan kami semua akan mendukung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas motivasinya, terutama mungkin pada saya juga pada guru-guru yang lain. Mungkin nanti guru-guru yang lain akan mengikuti jejak saya untuk daftar di CGP, karena sekolah tidak mungkin hanya 1-2 orang, seharusnya semuanya ikut dalam untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Ya baik, Bapak Ibu, izinkan saya berdiri. Saya akan ke materi inti, ke materi inti yang akan saya paparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu, kita tahu ya, sekolah itu rumah kedua bagi murid yang tentu untuk rumah pertama mereka itu adalah keluarga. Nah, seyogyanya sekolah itu memberikan lingkungan yang positif untuk mereka. Nah, tugas kita ya sebagai guru memberikan hal-hal yang positif buat mereka.
kalau Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu seperti tanah yang ditanami dengan bibit-bibit, ya. Jadi bibitnya itu adalah murid, kemudian petaninya itu adalah guru. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat bagaimana seorang petani itu berupaya untuk si bibit itu agar tumbuh baik. Mungkin ada yang bisa mengemukakan apa yang petani lakukan supaya si tanaman tersebut, ya, si bibit-bibit tersebut itu tumbuh baik. Memberikan pupuk. Memberikan pupuk. Cari bibit yang sesuai. Kemudian ya berarti menyiapkan tanahnya dengan baik, ya, yaitu tadi dengan diberi pupuk, kemudian siap pengolahan yang baik. Ya, bisa ya Bapak Ibu. Kemudian melindungi dari hal-hal negatif yang akan merusak tanaman tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu dari pengibaratan tadi bisa paham ketika murid-murid kita itu sebuah ya, bibit-bibit unggul, kemudian kalau kita persiapkan dengan baik lingkungannya, nah mereka akan terbentuk karakter terutama untuk yang saat sekarang kita oleh pemerintah ingin diwujudkan, itu adalah pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah itu jadi tugas kita sebagai guru bagaimana menciptakan iklim pembelajaran yang positif untuk mereka. Nah kaitan dengan itu ini ada paradigma baru. Nah ini konsep utama budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana sekolah bisa menciptakan yang budaya positif tersebut? Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, biasanya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Kalau kita di sekolah berarti kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi ini konsep-konsep utama budaya positif yang akan kita diskusikan hari ini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang saya alami ketika mempelajari modul ini ternyata ya sadar, oh ternyata ada kekeliruan ketika kita itu bagaimana menghadapi siswa yang bermasalah. Pertama di sekolah kita banyak hal ini yang akan kita diskusikan sekarang itu memang diperlukan ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama perubahan paradigma belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini ketika Bapak Menteri Nadiem Makarim itu meluncurkan kurikulum merdeka, ini terjadi pembelajaran dengan paradigma baru, ya, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana seorang murid itu berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke ini ya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ketika kita di kelas, misalnya yang pertama ada siswa atau murid yang datang terlambat. Ya, ketika saat itu yang terpikir oleh kita itu pengalaman saya mungkin ya,
duh anak ini melanggar aturan gitu, ya disiplinnya tidak ada. Betul, emang disiplin itu diperlukan untuk membentuk suatu karakter. Tapi yang saat ini disiplinnya itu bukan disiplin yang ada sanksi atau hukumannya, tapi disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin positif? Ini disiplin itu kita memaknainya bahwa kepatuhan seseorang karena ada rasa takut biasanya ya terhadap tata tertib, dan tata tertib itu pasti ada sanksinya atau hukumannya. Ya itu disiplin. Biasanya kita itu pasti identiknya seperti itu. Kalau kita melanggar atau tata tertib, nah pasti kita akan diberikan sanksi. Kalau kita melanggar aturan, pasti kita ada hukumannya seperti itu. Ya karena dari sejak dulu ketika kita ingin misalnya sekolah itu lingkungannya baik, nah berarti disiplin yang harus diterapkan. Karena menurut Ki Hajar Dewantara juga betul bahwa murid itu harus memiliki disiplin. Tapi yang sekarang ini ketika pembelajaran yang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang menuntun ya, bukan disiplin yang ada sanksinya atau hukumannya, tapi kaitannya dengan disiplin positif. Ya. Nah dalam budaya kita di sini makna disiplin itu adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul Bapak Ibu? Kalau misalnya kita masuk suatu tempat kemudian harus disiplin, kalau misalnya kita tidak patuh, kita dihukum, nyaman tidak? Tidak ya? Seperti misalnya yang pada biasa pasti tidak nyaman, sudah biasa ya. Tapi kan ketika walaupun sudah biasa, tetap kan ngerasa misalnya kita seorang guru nih datang terlambat, kemudian misalnya ibu kepalanya menghukum misalnya gitu ya, disuruh misalnya kalau dulu zamannya menghormat bendera gitu kan ya, timbul kan emang ada efek sedikit ada efek jerah, tapi efek jerahnya itu bukan karena kesadaran dari diri kita ya, tapi ada rasa ketakutan gitu, takut dihukum lagi, jadi udah nanti mah datangnya harus lebih pagi gitu ya. Jadi bukan karena ada dorongan dari dalam diri kita sendiri, tapi karena takut dihukum ya. Nah ini yang sekarang kita itu terapkan bahwa disiplinnya itu bukan disiplin yang seperti itu, tapi disiplin positif di mana nanti murid kita itu memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Kenapa saya melanggar aturan? Kenapa saya datang terlambat itu seperti apa? Ya, jadi tidak ada unsur paksaan atau tidak ada unsur karena ada hukuman. Ya, nah ini sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi bukan ekstrinsik ya. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri, bukan karena ada sesuatu, bukan karena tadi hukuman, atau misalnya bukan karena ada hadiah gitu. Siapa yang misalnya nanti datang paling cepat, nanti sama ibu dikasih coklat misalnya, dia datang setiap hari lebih cepat, tapi dia motivasinya karena ingin coklat gitu. Ya, ada hal positifnya, cuma mungkin nanti dampak yang lebih lamanya itu karena dia pengen reward gitu ya, bukan karena dari kesadaran sendiri ya. Kadang-kadang kita seperti itu kan, aduh gimana solusinya supaya anak kita itu bisa disiplin. Nah akhirnya kita mendapatkan ide untuk memberi hadiah. Nah Bapak Ibu, ternyata ketika kita
memberikan hadiah pada modul ini dan saya pelajari itu ada kesalahan ya. Jadi betul berubah gitu ya, betul itu berdampak pada siswa yang asalnya misalnya selalu datang terlambat jadi tepat waktu. Tapi ya dampaknya bukan untuk jangka panjang, hanya sebentar. Jadi ya karena ada hadiah. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif, yang merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang sudah kita itu meninggalkan ketika harus mengancam-ngancam murid gitu. Kamu tidak boleh tidak mengerjakan tugas, nanti awas ya. Nah, kita sekarang itu harus menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, nanti kita bahas di konsep berikutnya harus seperti apa ketika murid kita itu melakukan pelanggaran. Itu ada tekniknya, ada strateginya, sehingga nanti murid itu ketika berbuat salah itu tidak merasa dia itu merasa diancam ya, kalau misalnya nantinya dia sadar, tapi bukan karena terpaksa, tapi karena dari kesadaran diri sendiri ya. Nah, sebelum ke ayat itu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kenapa harus disampaikan ini? Ternyata Bapak Ibu, ini tuh kaitannya erat sekali dengan anak-anak kita. Ketika mereka melakukan pelanggaran, gitu ya, ketika mereka tidak mematuhi aturan sekolah, ternyata dari kebutuhan dasar manusia ini, kita sebagai guru tuh harus tahu ya apa kebutuhan dasar dari murid tersebut sehingga mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan ya. Nah, ini ada jadi bertahan hidup itu survival ya, kemudian cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kebutuhan kita itu berbeda-beda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini ada ilustrasi kasus ya Bapak Ibu. Ini ada kebetulan Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Kasih, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Sesuai yang balik. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika kita seorang guru, ya, bagaimana menghadapi situasi seperti yang dihadapi Ibu Ani? Apa yang akan kita lakukan? Nah, menurut kita kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Boleh Mas? Oh, boleh Pak. Biar awalan ya mungkin karena kurang bekal gitu atau kurang rasa dari orang tuanya sehingga tidak diberi bekal makanan gitu ya perhatian lah gitu ya. Itu mungkin ya gitu ya saya dapat. Mungkin ada yang lain tadi bisa juga. Ini menurut pendapat saya itu anak itu sudah menjadi kebiasaan untuk memaksa bekal orang lain gitu ya. Sudah menjadi karakternya. Sampai Sok mungkin gitu ya. Ya, ini jawabannya Bapak Ibu, bagaimana tadi kenapa kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, karena dari kebutuhan dasar manusia itu mendorong manusia untuk bertindak, untuk berbuat gitu. Ya,
Nah, ini hasil dari analisis kebutuhan dasar manusia yang dari kasus yang dihadapi oleh Bu Ani. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi dan sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Asep Kusnandar, ya, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah dia itu butuh ya, perhatian dari orang lain gitu ya, cinta dan kasih sayang. Berarti kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Nah, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan dia. Ya. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebutuhannya adalah kebebasan. Ya, dan yang terakhir apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti hanya untuk kesenangan saja. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita ketika ada suatu masalah itu dianalisis, kemudian dikumpulkan datanya, apa yang menjadi masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Ya, seperti itu. Jadi dari kebutuhan manusia itu ternyata ya mendorong murid kita untuk berbuat sesuatu. Kita sering melihat anak-anak teh ini naik tangkal jambu. Nah, itu kan mungkin mereka tadi apakah butuh kesenangan atau hanya iseng gitu ya, atau mereka emang benar-benar gitu terganggu gitu ya. Nah, itu seharusnya ya kita itu bertanya kepada murid yang melakukan hal tersebut ya. Jadi ini pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi murid-murid kita ketika melakukan sesuatu apa yang mendorongnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita ke teori motivasi perilaku manusia. Ya. Bagaimana seorang manusia itu untuk berperilaku, apa yang mendorongnya? Ini ada 3 yang tadi sudah disinggung ketika kita membahas disiplin positif, ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Artinya kalau siswa-siswa ketika misalnya mereka melakukan pelanggaran, ya kemudian oleh kita ditindak besoknya dia tidak melakukan lagi, kita harus melihat apakah dia itu melakukan perubahannya karena takut dihukum, karena kemarinnya misalnya dihukum oleh kita, atau memang benar-benar nanti teori yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, berarti kesadaran dari diri sendiri. Ya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, reward ya Bapak Ibu, penghargaan. Ya, hadiah. Anak-anak besok misalnya siapa yang nilainya bisa 100 nanti sama ibu dikasih beng-beng gitu. Ya. Nah, setiap dari apa yang kita misalnya tugas yang kita berikan supaya anak-anak sesuai. Nah, itu terus akan melakukan karena ada unsur ingin mendapatkan hadiah. Ya Bapak Ibu, jadi hadiah itu bukan kadang lagi ya, hadiah itu bisa mematikan kreativitas dari mereka. Ya, jadi terus aja melakukan sesuatunya karena ingin mendapat reward atau hadiah. Nah, yang ketiga, ini yang harus kita tanamkan pada murid-murid kita. Ya,
untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini disebutnya itu motivasi internal. Jadi tadi disiplin positif itu tujuannya ke sini, ada kesadaran pada murid-murid kita ketika mereka mentaati atau mematuhi aturan, gitu ya. Jadi bukan karena dua hal yang tadi, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah itu kan motivasinya berasal dari luar diri murid-murid, bukan dari dalam diri mereka. Ini teori perilaku manusia. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau dilanjut dulu? Nah untuk selanjutnya ini 5 posisi kontrol guru. Ini kaitannya dengan tugas kita. Ini ada 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, anak-anak awas kalau tidak mengerjakan tugas ya besok sama bapak di push up. Nah, itu. Ya. Kalau misalnya kamu tidak ikut pelajaran ibu, nanti sama ibu disuruh bawa sapu, misalnya. Itu kan penghukum ya. Ya dulu mungkin guru zaman dulu gitu ya, ketika kita zaman old gitu ya, suka melakukan seperti ini. Tapi kalau dulu tidak, efeknya tidak ini kepada siswa, tetap mereka ya nurut gitu ya. Kalau sekarang jangan ya Bapak Ibu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berbicara lebih lembut. Ya ibaratkan pembuat orang merasa bersalah itu seperti ini. Coba misalnya Sobur, dengerin ibu ya, kalau misalnya Sobur tidak mendengarkan ibu ngajar, nanti bapak kepala misalnya marah sama ibu. Nah itu kan akan tertanam pada diri anak itu, merasa yaitu ada perasaan bersalah. Ya, Bapak Ibu kadang suka melakukan hal tersebut ketika kadang ya. Yang ketiga sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, kita kan suka ngobrol, curhat gimana kamu kenapa melakukan seperti itu, atau misalnya sama ibu yuk, misalnya di ruang guru dengan kita menggandeng tangannya, ya memperlakukan seorang murid itu sebagai teman. Kadang seperti itu kan ya, kita supaya kelihatan misalnya mereka tidak takut atau misalnya mereka merasa segan, nah kita memposisikan diri sebagai teman mereka. Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor itu berarti mengawasi. Jadi yang menjadi gerak-gerik dari murid-murid kita diawasi, dikontrol. Ya, dan yang terakhir ini adalah yang harus sekarang Bapak Ibu itu terapkan, posisi sebagai manajer. Nah, posisi terakhir sebagai manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dari murid itu sendiri. Ya. Nah, peran yang harus Bapak Ibu sekarang itu adalah posisi sebagai manajer. Ya. Jadi tadi kalau sebagai pemantau, ya mengawasi Pak Ganjar, terus saya mengawasi Reja misalnya, itu efeknya tidak baik nantinya. Murid melakukan sesuatu hal yang positif karena dia merasa perlu dikontrol, terus ketika misalnya lepas kontrolnya dari kita, nah misalnya tadi Reja tidak akan melakukan
hal yang baik lagi, karena tadi sebagai pusat kontrol, ya. Kemudian apalagi kalau misalnya sebagai penghukum, ya, dulu kita sering ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas gitu ya, kita langsung menghukum. Misalnya kalau zaman dulu mah suruh nulis 100 baris. Saya tidak akan terlambat, ya, sampai kedua kaca atau apa ya. Itu ternyata efeknya tidak baik, ya. Jadi yang harus kita sekarang memposisikan diri itu adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana kita bisa sebagai mentor, ya, kepada murid, dan nanti bersama-sama dengan murid itu mencari solusi dari permasalahan mereka. Sekedar Bu. Dapat Ya, begitu ya. Ini pengalaman saya di kelas. Izin mau ikut. Pengalaman saya di kelas, terutama di kelas 7C ya, karena ada Mas Obul. Saya suka begini Bu, ini benar atau tidak? Ya, bersama ya dengan saya. Karena begini Sobul itu ya, kalau diberikan kita bukan tidak pernah kalau saya berprofesi, paling secara verbal saja. Tapi karakter Sobul itu upami kurang kecepatan gitu ya, secara lembut, kakaknya nggak berat. Banyak kali ini buat bos, malah bos itu kalau ya. Karena kemarin saja ya waktu saya masuk, terus dia tuh banyak alasan apa tidak bawa pulpen segala macam. Bu, begini aja Bu, gini saja Bu, kamu diam di tempat, tidak usah nyatat atau keluar, karena teman kamu udah jahat, kasihan. Kasih terus itu apa tuh Bu? Nah itu yang pertama ya. Jadi sama-sama menghadapi anak seperti itu. Karena begini, memang saya juga dengan konsep itu ada apa namanya, ada setuju dan tidak setuju ya. Karena prinsipnya begini ya, kalau kita itu begini, ada prinsip begini, bisa karena biasa dan bisa karena dipaksa. Itu sudah jadi insting manusia seperti itu. Contoh begini Bu, waktu saya SMA itu yang namanya guru fisika, saya pernah tidak mengerjakan PR, bukan ditanggalkan lagi, ditajong sampai sekarang ya. Tapi alhamdulillah saya mengerjakan PR terus Bu. Nah itu efek bagusnya Bu. Jadi saya dengan prinsip seperti yang sekarang, dengan kurikulum sekarang yang dilakukan itu, kadang suka berpikir kebablasan juga gitu ya. Ini salah. Bahkan kemarin saja ya kita bertindak seperti mengambil HP anak itu nggak boleh. Itu kena undang-undang ITM. Apalagi membuka HP anak. Itu nggak boleh. Kelas 9 saya kemarin sampai protes ke saya, Pak, awas Pak. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak itu bisa dilakukan. Ada yang begitu karena mereka itu melek. Ini itu kena undang-undang ITM, bla 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 bla. Oh iya, saya sadar. Itu betul. Nggak boleh membuka merampas HP anak, tidak boleh membuka HP anak, nggak boleh gitu. Tapi kita juga ada hasilnya kemarin kan? Kebablasan anak itu. Nah itu seperti itu bagaimana mengkondisikan seperti itu ya. Bingung kita juga ya. Nah itu saja mungkin ada teman dari kamu kan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kalau tugas guru itu kan mengajar dengan mendidik ya. Nah yang kalau mengajar itu mudah lah, disebut mudah karena memang kita sudah terbiasa dan hanya mentransfer ilmu yang kita dapat ke siswa. Yang paling susah itu mendidik. Nah kenapa susah mendidik? Apalagi dihubungkan dengan merdeka belajar, budaya positif. Wah ternyata apa yang kita lakukan itu banyak salahnya begitu ya, banyak salahnya. Tapi banyak salahnya itu ketika kita dihubungkan dengan di lapangan ternyata bertolak belakang gitu dengan kenyataan. Nah apa yang tadi Bapak sampaikan, punten Bapak, kita menggeledah
HP siswa itu ada undang-undangnya. Kalau segala sesuatu kita memang berhubungan dengan undang-undang, maka tunggulah masa depan anak kita itu akan apa. Kan kita sifatnya juga mendidik. Kita menggeledah itu bukan ingin tahu hak pribadi anak, tapi kita ingin meluruskan barangkali yang tersimpan di dalam HP anak itu seperti apa. Kalau kita membiarkan, bablaslah. Nah, ketika kita memang menemukan sesuatu di dalam HP itu, berarti kita punya kontrol. Apa kontrolnya? Satu, kita bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan adik urang mah pangitan di kampung yang notabene orang tuanya karena ID itu punten kurang, ya otomatis ketika saya melakukan rapat dengan orang tua sudah memberikan kewenangan kepada sekolah mangga, maka dari sisi itu tidak adalah hukum yang bisa diberlakukan kepada kita, karena itu adalah hak asuh anak yang total dari orang tua, membebaskan kepada guru silahkan untuk diperiksa. Nah itu, nah berarti ya kondisional, berarti toh untuk kebaikannya dan tidak apa-apa gitu. Kalau untuk memang itu adalah untuk kebaikan, itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk yang tadi, untuk yang sobor Pak, nah ini kita itu perlu untuk dari awal kan harusnya ya ada tes diagnostik kan ya. Nah, bagaimana sobor itu minatnya kemana, kemampuannya seperti apa. Nah kita sebagai guru itu harus sudah melaksanakan yang pembelajaran berdiferensiasi itu, jadi sesuai dengan minat bakat mereka. Sekarang itu tuntutannya seperti itu sih Pak. Kita tidak bisa misalnya tadi apa yang Bapak lakukan itu sebenarnya membuat malah menjadikan dampak anaknya itu jadi merasa. Berarti Bapak itu posisinya sebagai penghukum Pak, ya dikeluarkan dari kelas. Nah mungkin efek dari psikologisnya anak itu merasa dia merasa jadi malu gitu ya pada teman-temannya gitu. Nah ini tugas kita memang berat ya, tapi harus dilakukan. Jadi tadi hasil dari tes diagnostik awal anak ini itu bakatnya kemana, potensinya kemana, kemudian kemampuannya seperti apa. Nah kita tugas guru itu memfasilitasi, berarti sebagai fasilitator ya. Nah, kan kalau di kurikulum Merdeka itu tidak ada tuntutan untuk capaian kurikulum harus sampai gitu ya. Yang penting adalah anak itu tadi belajar. Jadi kita itu harus pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi menghamba kepada murid Pak. Ya, memang berat karena kita belum terbiasa karena sebenarnya sudah di kurikulum 2013 juga. Hanya mungkin masih terbawa gitu hal-hal yang tadi ketika kita tidak bisa memfasilitasi anak, akhirnya kita kontrol kita itu sebagai penghukum ya. Jadi mungkin ke depan sedikit saja Pak ya, kita bisa memfasilitasi potensi bakat dan minat anak. Dan kemudian yang tadi sudah ditambahkan oleh Bu Dar yang tentang HP Ibu Pak. Nah mungkin ini nanti ada bahasan tentang keyakinan kelas ya. Bagaimana supaya anak itu merasa tadi tidak protes gitu. Wah itu kan melanggar gitu ya undang-undang ITE. Nah kan kita ada keyakinan kelas. Nanti di kegiatan segitiga restitusi, nah anak itu akan kita bawa bahwa mereka itu tidak disalahkan atau tidak merasa bersalah, tapi sadar bahwa itu adalah kesalahan mereka. Nah ini ya, jadi makanya kenapa budaya positif itu semua warga sekolah itu harus semua berperan, tidak bisa hanya misalnya gurunya saja
Ya, tidak bisa hanya misalnya anaknya saja, tapi semua warga sekolah supaya dari budaya positif itu menciptakan lingkungan yang positif juga buat anak. Itu Bapak mungkin puas Pak? Tidak puas, mudah-mudahan tidak puas. Nah, dari ketidakpuasan Bapak, mungkin nanti Bapak dari CGP akan lebih. Karena gini ya, menambahkan ya. Kalau memang kita ya bertahap sih ya, memang proses ya. Kalau seperti yang itu sampaikan tadi ya, gimana? Karena semuanya seperti sumur ya, penilaian adil ya. Sumur itu senangnya itu dua, ya. Terus yang berkelahi, misalkan ada tawuran, kita bisa posisikan anginnya kurangnya perkumpulan tinju kayak apa, expo atau apa? Apakah mendukung tidak kita, kemampuan kita? Nah, itu yang saya tanyakan, yang saya lakukan. Memang betul bagus ya dengan berkunjungan itu. Anak ini senang seni, kayak seni, senang olahraga, apa aja ke, senang kanu bela diri, apa sini. Nah itu sebagai kita. Tapi ya awal mungkin ke depan kita bisa memfasilitasi. Tapi untuk sekarang ya seperti sekarang lah, nggak ada ini. Jadi Pak Asep mungkin ada pengelolaan kelas. Ya, memang seperti itu kamu dari tes diagnostik awal itu kita kan. Jadi memang tidak bisa dipasang kita belajar sekarang sudah biasa itu rutina. Iya. Jadi seperti artinya orang-orang di kelas 7 D mungkin ya nggak bisa semua orang ikut pelajaran tadi, nggak harus senang kalau pelajaran seni. Jadi nggak bisa. Gini Pak, mungkin ya Bapak harus ini dulu, maksudnya nanti kalau misalnya di waktu luang coba filosofi dari pendidikan KHD. Jadi filosofi pendidikan KHD Dewantara kita itu menuntun kodrat kodrat anak. Jadi bukan anak itu bukan kertas yang kosong yang harus kita paksa ditulis, tapi ada ya kita tinggal menebalkan aja garis-garis sama tersebut. Ya, jadi tadi kata Bapak misalnya tadi yang seni misalnya tidak senang sama IPA, ya tidak usah ikut IPA. Tidak seperti itu juga Pak, mungkin nanti anak itu ada mungkin senangnya dan mungkin ada sesuatu yang harus kita introspeksi diri juga dari diri kita. Apakah kita strategi pembelajaran ke anaknya itu sudah tepat belum? Gitu. Apakah bahan ajar yang kita gunakan kepada anak itu bisa menarik, bisa menjadikan anak-anak itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan? Nah itu mungkin ke guru kita, balik lagi ke kitanya juga. Ya, jadi ya ini sih kita tidak bisa misalnya menyalahkan anak, kamu mah tidak senang IPA, ya udah nggak usah ikut pelajaran IPA, terus kita olahraga, karena kamu senangnya olahraga. Nah tapi harus introspeksi diri juga, apa yang salah dari diri kita gitu. Kalau misalnya emang sudah berbagai hal cara kita lakukan, strateginya sudah dirubah, misalnya bahan ajarnya kita sudah se-inovatif atau se-kreatif mungkin, ternyata anaknya memang seperti itu, tidak, nah itu berarti ya kita sudah berusaha. Ya jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya gitu ya Pak. Ya sudah cukup Bapak Ibu, bisa dilanjut. Nah ini yang 5 posisi kontrol guru ini ya. Nah, bagaimana murid menjadi identitas yang gagal? Tidak kelihatan Bapak Ibu. Ini karena memang ini ya. Ya, tadi yang pas posisi kontrol yang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kita lanjut ke. Nah ini kita sering mengatakan pernyataan-pernyataan seperti ini ya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, nilainya kok kecil pisahan ulangannya gitu. Ya, nah ini berarti Bapak Ibu sudah memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah. Anak itu akan dalam hatinya, aduh saya belajarnya nggak benar gitu. Ya, aduh saya bodoh gitu kan, kadang seperti itu. Nah itu salah di posisi kita. Kemudian pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya,
itu sebagai penghukum, ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak tadi yang seperti saya ilustrasikan ya. Ayo perhatikan ke depan, kalau misalnya kamu ribut terus belajarnya, nanti bapak atau ibu KS nanti mengontrol ibu, marah ibu loh, gitu. Supaya anak-anak itu jadi perhatian terhadap pelajaran kita. Nah itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, jadi anak itu berbuat karena tadi ada sesuatunya, karena pengen dikasih stiker gitu ya. Ya ada rewardnya. Nah kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi sama-sama kita ngobrol, kemudian dengan murid ya mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Kalau sebagai penghukum, nah, biasanya paling banyak itu kalau yang saya rasakan dari dulu ketika saya masa sekolah, kemudian saya juga pernah melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kenapa sih tidak ngerti-ngerti gitu kan? Ya kadang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebaiknya posisi kontrol kita ya itu adalah sebagai manajer. Diusahakan itu sebagai manajer. Jangan tadi membuat orang merasa bersalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pemantau, kemudian sebagai teman juga itu adalah posisi yang salah juga. Ya, karena kalau sebagai teman, kalau misalnya tadi kebablasan, mungkin nanti anaknya itu ya tidak ada rasa hormat yang akhirnya bukan dari kesadaran sendiri ketika misalnya mengerjakan tugas atau misalnya berbuat sesuatu, karena tadi sudah diberikan kelonggaran oleh kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini kita ke keyakinan kelas. Tadi ada hubungannya dengan yang HP itu ya. Bagaimana supaya anak itu tidak menggugat kita gitu. Ini ada undang-undangnya. Ya, nah kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Jadi yang diharapkan murid-murid berperilaku itu adalah karena motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya, dari kesadaran dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu selama ini yang di pajang kelas itu apakah sudah keyakinan atau masih peraturan? Peraturan. Kenapa harus kenapa harus keyakinan bukan peraturan gitu di kelas teh? Dari pengertian yang ada di slide ini, Bapak Ibu sudah bisa menangkap kenapa sih di kelas itu tidak peraturan saja gitu. Ketika anak melanggar, tinggal dikasih sanksi gitu ya, tinggal dikasih hukuman, nanti anak-anak itu akan menurut. Ya, tapi sekarang kita harus membuat keyakinan. Keyakinan akan buat bersama-sama. Terus mungkin dari setiap kelas beda juga kan, bisa beda. Bisa beda. Tapi kalau peraturan efeknya mungkin Pak, dampak kepada siswanya. Kita itu membuat aturan ya atau keyakinan itu tujuannya untuk apa? Gitu. Apakah hanya sekedar tadi untuk hiasan saja, gitu ya? Apakah hanya untuk misalnya sekedar syarat saja? Atau ada tujuan yang kita inginkan ketika kita membuat suatu keyakinan di kelas? Kalau peraturan sudah jelas ya, ketika kita ingin murid-murid kita disiplin supaya misalnya belajarnya tertib, supaya mereka itu tadi sesuai yang kita harapkan, maka dibuat suatu peraturan. Nah sekarang keyakinan kelas. Tadi kan Pak, jadi ketika mereka berbuat, itu motivasinya itu bukan dari motivasi ekstrinsik yang tadi sudah saya paparkan ya, tapi kepada kesadaran diri atau motivasi dari dalam
diri mereka, kesadaran. Kalau misalnya sadar, ya keinginan sendiri itu jangka waktunya lama, gitu ya. Tidak hanya selama menjadi siswa SMP 3 aja, nanti sampai mereka misalnya dewasa, sampai mereka misalnya tua juga, karena sudah ada kesadaran dari dirinya sendiri akan berbuat terus seperti itu. Ya, apalagi dari keyakinan kelas kita itu dibuat dari nilai-nilai kebajikan, gitu ya, hal-hal yang positif. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas harus berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini pembentukan karakter itu memang suatu hal yang butuh proses lama, tidak sebentar gitu. Nah, dari keyakinan kelas yang kita buat ya bersama anak-anak, apalagi itu adalah munculnya dari mereka. Nah, nantinya diharapkan ketika mereka berbuat salah, melanggar, itu ada rasa tanggung jawab dari mereka, kemudian ada kesadaran dari dalam diri mereka. Ya, Bapak Ibu sudah membuat wali kelas bagaimana membuat suatu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu curah pendapat dulu ya dari murid-murid, misalnya aturan apa yang mereka dari aturan dulu ya, supaya kelas mereka itu menjadi kelas yang belajarnya nyaman, menyenangkan gitu ya, kemudian semangat. Nah, nanti sesudah terkumpul dibatasi. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang memang anak-anak kan suka asbun ya, asal bunyi, nah oleh kita diarahkan ke hal-hal yang positif. Nanti kalau sudah curah pendapat dari murid-murid, nah oleh kita diarahkan menjadi kalimat-kalimat positif. Ya, sudah seperti ini. Ketika misalnya banyak di kelas itu banyak siswanya yang sering datang terlambat, ya, agar mereka misalnya datang tepat waktu, bisa misalnya saya bersedia datang tepat waktu. Nah, ketika nanti mereka melanggar, nah kita tinggal menanyakan, ya, apa masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Kan sudah disepakati bahwa itu sudah menjadi keyakinan kelas kalian. Ya, nanti sesudah dibuat kalimat positif, ya, kemudian di print, kemudian ditandatangani supaya kalau misalnya ini Pak ada buktinya, gitu. Ya, ditempel di dinding kelas, ya, supaya mereka mudah untuk mengingatnya. Ya, kita ini ya Bapak Ibu, agar lingkungan sekolah kita itu menjadi iklim pembelajaran yang positif ya, buat membentuk karakter dari murid-murid kita. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas dari peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang ditujunya adalah rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen, belajar berkomitmen pada murid-murid. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang kita tujunya adalah untuk kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya itu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker itu untuk kesehatan dan keselamatan.
kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat itu di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang pernah dokumentasi yang pernah saya buat. Saya juga waktu itu belum sampai di print out, kemudian ditandatangani karena Bapak Ibu wali kelas mungkin yang lebih ininya, ya, ini lebih ke kesepakatan belajar, bukan keyakinan kelas gitu ya, jadi kesepakatan belajar bersama Ibu. Ya, belum sampai ditempel di dinding, kemudian ditandatangani. Nah, nanti Bapak Ibu coba di kelas supaya kan kalau anak-anak kita itu ketika disuruh berpendapat susah ya, malu-malu gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin supaya mereka itu apa sih yang keinginan mereka yang ada, boleh misalkan menggunakan kertas, atau misalnya ditulis. Kalau misalnya susah berpendapat itu bisa. Itu yang saya rasakan anak-anak itu ketika berpendapat mereka sulit sekali. Nah, Bu, yang satu. Ya, yang mana Bu? Itu kesepakatan kelas. Berarti apa yang tadi disampaikan untuk penyusunan untuk kesepakatan kelas, apa yang tadi disampaikan memang prosedurnya seperti itu ya. Terus mungkin aturan-aturan secara umum yang memang dibuat di sekolah melalui kesiswaan, kemudian ditambah dengan kesepakatan yang memang disampaikan oleh siswa. Berarti nanti itu bisa ditempel di kelas, ataupun nanti hasil dari kesimpulan itu bisa membuat slogan ya, bisa membuat slogan dalam banner gitu. Kalau misalnya masing-masing kelas ada banner dengan slogan menimbulkan dari keyakinan kelas itu, mungkin akan lebih baik. Nah, ketika kita di lapangan dulu, kesepakatan kelas itu yang namanya kesepakatan ya memang harus diyakini dan memang dijalankan oleh semua siswa. Namun kenyataan di lapangan mungkin tetap aja kesepakatan itu harus ada sanksi kalau diberikan. Nah, sedangkan sanksi itu kan tidak diperkenankan ya. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, berarti kan timbul mungkin masalah. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti kan Ibu sudah melaksanakan secara nyata kesepakatan kelas yang ada di dalam itu ya, itu kan sudah ditempel. Mungkin Ibu juga mungkin yang pernah gitu memang merasakan bagaimana siswa kita setelah kita melaksanakan kesepakatan kelas terus menjalankannya memang sudah bisa menjalankan kesepakatannya secara komitmen atau bagaimana? Memang sulit ya untuk membuat anak-anak itu bertanggung jawab. Ya, kita itu ketika membuat tadi dari peraturan keyakinan kelas itu kan ada karakter yang kita inginkan gitu. Memang belum semuanya berkomitmen sampai mereka benar-benar melakukan, tapi dari diri kitanya sedikit gitu ya. Walaupun misalnya hanya sedikit, tapi kita sudah melakukan perubahan. Jadi jangan karena tidak berubah, sudah gagal gitu. Tapi terus diingatkan, terus kita disampaikan kepada anak-anak bahwa ini anak-anak sudah kita membuat keyakinan kelas. Nah, terus dijelaskan karena memang mungkin untuk sekolah kita karena kita baru sekolah implementasi kurikulum merdekanya baru tahun sekarang baru gitu ya. Nah, ini mungkin tidak bisa sampai langsung capaiannya itu besar gitu. Jadi ya mungkin hanya baru dari misalnya kan nggak usah banyak-banyak keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya ada 7 gitu. Dari 7 misalnya baru 2 bulan. Ya kita evaluasi lagi, kemudian kita refleksi lagi. Nah, tadi di langkahnya kan ada. Jadi setiap ini kita buat. Nah, ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ke waktu. Ya, jadi berarti kita terus berkomunikasi dengan anak-anak dari curah pendapat tadi. Apakah misalnya keyakinan kelas yang kemarin dibuat itu
apa yang memberatkan mereka, ya, apa yang sampai mereka itu tidak mau meyakininya gitu sebagai keyakinan kelas. Ya. Nah, tugas kita karena di kurikulum Merdeka kita anak-anak itu sebagai pusat dari pembelajaran kita. Ya, banget Bu. Pura-pura mengenai kesepakatan kelas ya. Ini mohon maaf ya, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Kesepakatan kelas atau istilahnya keyakinan kelas ini adalah semacam aturan yang kita diskusikan dengan anak-anak ketika kita melakukan pembelajaran di kelas atau di lingkungan sekolah, gitu ya. Pernyataan-pernyataan apa? Itu pernyataan-pernyataan yang berisi sikap-sikap positif yang kita sepakati. Mengapa disebut keyakinan kelas? Karena dari yang kita sepakati itu mereka yakin bahwa yang kita terapkan itu diyakini akan bermanfaat bagi dirinya, bagi hidupnya hari ini dan seterusnya. Jadi semacam aturan, jadi bukan hal yang aneh dulu. Aturan, tapi kalau disebut peraturan tata tertib kan itu menuntut ada sanksi. Kalau tata tertib, kalau keyakinan kelas, hal-hal yang kita sepakati dan diyakini oleh mereka itu ada manfaatnya bagi kita. Caranya tadi prosesnya Bu Diti sudah menyampaikan. Jadi kita ke kelas, anak-anak mari kita diskusi ya, kita buat kesepakatan tentang hal-hal yang kita lakukan selama di kelas atau di sekolah, supaya kelas kita itu atau kegiatan kita itu bisa nyaman buat kita semua. Misalnya gini, kita curhat aja sama-sama. Apa sih sebenarnya yang kamu inginkan di kelas itu? Mau yang seperti apa? Ibu saya mau dapatnya kelasnya itu yang bersih, yang rapi. Oke, nanti bisa pakai stiker ditempelkan. Kalau tidak mau mengungkapkannya, tuliskan apa yang kamu inginkan selama pembelajaran di kelas, tuliskan sebenarnya. Terus apa lagi? Misalnya saya itu belajar tidak ingin terlalu tegang, lah inginnya santai dan menyenangkan. Itu kan curhatan anak kan? Akan belajar. Terus apalagi yang mereka inginkan? Tidak selamanya kesepakatan itu diajukan berasal dari keinginan siswa, tidak. Tapi harapan kita sebagai guru, harapan anak disampaikan di sana. Misalnya gini, anak menyampaikan berbagai hal keinginan, tapi di kesepakatan belum tergambar aturan sekolah kita, keinginan kita sampaikan. Gimana Nina kalau misalnya ini dilakukan, kamu setuju tidak? Setuju ya, dilakukan. Sebetulnya itu masukan kita yang tidak ada dari curhatan anak, kita masukkan, kita sampaikan. Aturan sama. Nah ini nanti akan menjadi budaya positif. Keyakinan-keyakinan apa yang kita lakukan di kelas menjadi budaya positif. Kan kalau budaya positif itu perilaku yang positif, perilaku baik yang terus dilakukan sehingga nanti menjadi sebuah karakter. Mengapa sebuah karakter? Kalau karakter itu sesuatu yang kita lakukan, kalau kita tidak lakukan ada yang hilang, ada terasa hilang. Kalau dia sampai satu, saya jadi mohon maaf dulu ketika masuk ke sini, buat kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu masih belum ini ngomong naon sih intinya keyakinan kelas. Itu kesepakatan. Misalnya tuliskan, sebelum belajar lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Gimana, sepakat tidak semuanya? Kita bagus tidak kalau doa sebelum melakukan sesuatu? Bagus, karena kita orang Islam dibiasakan sebelum melakukan sesuatu harus berdoa. Jadi satu. Yang kedua apa? Yang kedua contohnya. Nah itu sebelum melakukan kegiatan kita harus cek dulu kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan kelas, bangku-bangku selanjutnya itu semuanya tuliskan gitu ya. Nah ini sepakat tidak. Terus apa lagi? Nah masuk tepat waktu gitu ya. Atau 15 menit sebelum dimulai anak-anak sudah hadir di kelas misalnya. Terus apa lagi? Kita nih kita jawabin di belakang ya.
kita bisa mengajukan selama kegiatan pembelajaran semua siswa harus berperan secara aktif. Nah itu kan, dan lain sebagainya. Kayak tadi serahkan, jadilah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sama. Istilahnya mau yang mana yang kita ambil, disebut keyakinan karena yang kita sepakati itu diyakini oleh kita akan bermanfaat. Semua yang aturan-aturan kesepakatan yang kita tulis tadi, kalau terus dilakukan akan menjadi budaya, itu budaya positif. Aktif, berdoa, atau gini, setiap bertemu dengan guru, dengan teman, bersama kita yakini, kita sepakati, jadilah budaya. Bagus di sini Maya, selama aja ketemu selama itu campur sebenarnya, tapi aku diolah itu sepakat. Ini Bapak Ibu dari tadi menyampaikan apa namanya disiplin memang gitu ya, kalau disiplin positif boleh, gitu ya. Paradigmanya seperti memberi hukuman, kalau di zamannya kita dulu mah tidak melanggar, boleh. Tapi karena ketika kurikulum merdeka, ingat filosofinya kita itu harus menuntut segala kodrat, segala apa namanya bakat, ya, keinginan siswa harus kita tuntun, gitu ya. Supaya apa? Ingat, supaya anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan. Tidak selamat, tidak perilaku, karakter supaya selamat. Kebahagiaan selama kita belajar, jangan ada anak yang merasa tertekan. Tapi harus bahagia terus. Bagaimana caranya? Ciptakan kondisi Bapak Ibu bagaimana ngajarnya supaya anak tidak tegang, gitu ya, dengan berbagai metode. Terus bagaimana memberikan hukuman tadi, bukan hukuman, ya, pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswa seperti tadi. Nah, kita harus tahu di anak kesiangan, dan mana yang mau ngelaporin kesiangan, keberangan, di mana tuh? Nah itu kan kita salahnya itu di situ. Kenapa salahnya? Kita tidak bertanya dulu, kenapa anak kesiangan? Kan kita anak cerita, maka kita acukan sampai setrika, akhirnya dan acukan kita dasar kali sewang sama neraka dan tidak ongkos dan naik sebetulnya sampai kenapa? Kan Bapak Ibu tidak sampai ke sana, ya kan? Nah, itu yang dinamakan di dalam menghamba kepada siswa itu seperti itu. Cara-cara menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak, perilaku anak nanti belum sampai akan disampaikan oleh Bu Dikti. Selanjutnya ada segitiga restitusi, ada klinik dan lain sebagainya. Maka silang meeting nggak bisa Komite itu kalau keyakinan kelas itu mungkin bisa berbeda-beda setiap kelas. Tapi pada prinsipnya sama mungkin. Ada dasarnya. Ya. Kita kan untuk menyamakan aturannya, kita kan punya aturan kan tadi. Sampaikan dari guru, bukan di bulan buku. Dari guru terakhir mana ada ayat di bulan. Ya Bapak Ibu yang terakhir ya, hanya sampai ke segitiga restitusi Bu, tidak sampai ke kewajiban. Ini materi yang terakhir itu segitiga restitusi. Ini bagaimana kita proses menangani masalah-masalah anak ya. Jadi proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, melalui restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan yang kedua, membantu murid berbuat jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Ini segitiga restitusinya. Ada menstabilkan identitas. Itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi
masalah pada anak-anak. Nah, yang urutannya kalau misalnya ini berurut dari pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas itu proses yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kalimat-kalimatnya seperti itu. Jadi kamu berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau misalnya Bapak Ibu juga ya nilai kecil, ya mungkin kamu pernah berbuat salah atau misalnya ada yang salah dari cara belajarnya gitu. Ya, jadi yang pertama bukan tadi langsung menyalahkan gitu, ya langsung menyalahkan ke anaknya. Ih, kamu mah misalnya nilainya kecil, bodoh gitu kan. Jadi itu dihindari. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, dan kita menanyakan kepada anak apa alasannya murid itu melakukan kesalahan tersebut. Ya, pasti ada alasannya. Ketika kesiangan tadi seperti yang Ibu Kepala sampaikan, mungkin ada alasan-alasan yang yang tidak kita sampai ke sana. Kemudian sebenarnya misalnya padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini, itu sama validasi tindakan juga. Dan yang terakhir adalah menunjukkan keyakinan kelas. Nah, tadi ya Bapak Ibu dengan yang keyakinan kelas yang kita buat di masing-masing kelas. Makanya ketika mereka berbuat salah, ya kemudian kita melakukan kegiatan segitiga restruksi ini bukan jadi ketika kembali lagi ke berbuat yang benar itu karena dari motivasi diri mereka, bukan karena sesuatu hal yang bersifat memaksa atau karena hukuman. Ini ada contoh ilustrasi. Nah, ini Sania kemarin saya membuat video ininya dengan Sania ya, sering tidak mengerjakan tugasnya ya. Nah, biasanya kita kan suka tidak menanyakan alasan anak atau misalnya apa ya. Nah, ini hal yang dilakukannya menstabilkan identitas itu dengan ini menanyakan ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga. Ya, kamu tidak mengerjakan tugas ketika pelajaran ibu kemarin, ketika ibu rapat, mungkin ada alasannya. Kemudian validasi tindakannya adalah ini. Ini ada videonya yang saya buat. Oh ya, ini mah karena bentuknya PDF, ya Bapak Ibu tidak bisa diputar, jadi harus. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah-masalah dari murid-murid, kita sekarang coba melakukan dari kegiatan segitiga restitusi tersebut. Jadi menstabilkan identitas dari murid kita, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya penting Bapak Ibu, keyakinan kelas kita buat, kemudian tadi ditempel di dinding supaya ketika mereka melanggar gitu ya, ketika mereka ada sesuatu hal yang tidak sesuai, nah itu kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ibu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari konsep-konsep utama budaya positif tadi dari Bapak Ibu. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Enggak? Enggak, Bu Rina? Kenapa ya, Adipan di dia bahasa yang nggak punya basic saya juga dari Pak Ibu.
kalau masalah kesepakatan kelas itu juga punya di PAUD ada kesepakatan guru dengan siswa. Antara lain misalkan anak-anak aturan main hari ini pertama kita tidak dengar bersama dua, kan kalau bisa kalau di PAUD seperti itu. Terus tidak menyakiti teman, tidak berkata apa dan lain-lain. Tapi selain itu kita juga punya peraturan lain kalau misalnya kalau di sini keyakinan kita. Kalau di kita ini keyakinan kita. Kalau di kita ada mungkin yang disebut dengan peraturan guru dengan sekolah. Jadi guru diwajibkan hadir 15 menit sebelum siswa datang. Terus guru juga wajib menyapa para siswa begitu siswa datang. Jadi sebelum siswa kita harus hadir dulu beberapa menit di sekolah. Jadi untuk aturan itu di sini apakah ada aturan untuk kesepakatan antara guru dengan sekolah? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rina. Ada Bu? Ya, di ini juga sekolah juga punya peraturan guru harus hadir seperti tadi ya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian harus berpakaian seperti apa itu ada. Akhirnya Bu, etika guru teh Ya. harus dipapang di Ya, ada ya Bu. makanya Jadi bukan hanya mungkin di waktu ngecek dicoba lupa untuk ditempel kembali karena ketika menciptakan lingkungan budaya positif itu bukan hanya siswa saja kan, itu semua warga sekolah bahkan kita dengan orang tua, dengan komite gitu ya, dengan masyarakat kita harus bekerja sama supaya lingkungan belajar yang positif itu bisa terwujud untuk murid-murid kita. Jadi bukan tidak ada cuma mungkin Ibu karena baru gitu ya saya Pak Budan. Oh iya, memang sih punten ya saya speaker kita harus 15 menit hadir sebelum siswa. Ada yang sudah berbunyi kita belum pada kumpul. Terus kalau misalkan yang masuknya ada saya ngajarnya jam 6 misalkan jam 5 datangnya ya jam 6 aja gitu. Apa kita harus dari pagi sampai sore apa kita datangnya ya pas kita ngajar aja. Kalau misalnya ini mah ya harus dari awal Bu, ketika kita oleh pemerintah digaji itu bukan berdasarkan jam ngajar, ya walaupun misalnya jam ngajarnya ada di jam ke-3 ke-4 ya tetap datangnya itu harus dari awal. Jadi gimana kan tadi makanya kenapa ini kan pemerintah ya sekarang menerapkan seperti ini supaya kita nanti ketika ya udah menjadi profesi itu udah menjadi karakter gitu. Jadi tidak hal yang aneh lagi seperti kita, apalagi kita profesinya sebagai guru gitu ya, harus memberikan teladan, harus memberikan contoh. Saya sendiri juga kadang suka berat, itu masih berat, tapi mungkin ya sedikit-sedikit lah diubah sedikit-sedikit lah kita untuk melakukan hal yang positif biar apa yang kita harapkan pada murid-murid kita itu bisa terwujud. Terima kasih Bu Rina. Yang lainnya ada lagi pertanyaan? Bukan pertanyaan mungkin Bu ini nabihan Bu Rina tadi supaya kita ya menuju ke arah yang lebih baik begitu ya. Saya rasakan dengan begini-begini saja seperti kemarin saya contohnya mau hari Senin saja. Kenapa saya nyuruh Pak itu untuk foto hanya saya sendiri jadi yang upacara pada berdatangan. Nah bagaimana caranya ya tumbuh kesadaran diri lah dari diri kita apakah dengan ada embel-embelnya seperti anak membuang sampah didenda kita guru kemudian kalau kesiangan didenda traktir bakso misalkan supaya lebih semangat. Abi alhamdulillah dengan bio sekolah di sini kami untuk itu komunitas yang ada wah jadi alhamdulillah lah jangan kesiangan. Ya, mungkin ada hikmahnya ya Bu ya. Tapi untuk yang lain mungkin ya ngajak lah orang sambil lah supaya anak juga kan udah kita ya Bu ya. Seperti dijalankan lagi aturannya mungkin yang sudah hilang diciptakan lagi. Iya. atau saya kira Pak ini Minimal ingatkan lagi lah. atau saya kira belum Mohon.
kurang denda oke. Anak aturan mah pagina tadi gitu nah solusi. Iya. Ya, kamu kok PNS mah jadi sapi ulang kan gitu. Nah, tadi kan Mas Bade ari siswa paling didamelkeun keyakinan kelas gitu. Kumaha we urang mah guru urang didamelkeun. Keyakinan guru paminten gitu. Kan sudah sepados. Kan di rumah aturan. Tadi kan beda. Aturan sama itu. Sama juga. Aturan sama PNS semuanya dan yang berbeda. Tapi ada hal-hal yang di luar aturan itu tapi positif. Budaya tadi supaya memberdayakan gitu ya. Datangnya bagaimana, kehadirannya. Jalan dulu aja. Badan bukan sama mudah-mudahan jadi hari ini kita berbicara mulai pelaksananya seperti yang sudah kita memang selalu kalau setelah rapat kita berbicara masalah disiplin, masalah disiplin 2 minggu bagus berjalan. Setelah 2 minggu kalau mau kita inginnya marilah kita sama-sama. Dan anak juga mungkin melihat ya, melihat bapak ibu gurunya seperti upacara pun tentunya seperti upacara kemarin, mengopatan anu dongkap upacara. Kemudian budak dengan guru-guru dengan opatan, hari urang wajib upacara hari guru nanti. Nah itu kan, jadi marilah kita sama-sama. Anak juga mungkin menilai ya, anak sekarang mah sudah cerdas, sudah kritis, ya, marilah kita memberikan contoh, sedikit-sedikit dengan kita melakukan perubahan, mudah-mudahan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih bagus, sekolah yang lebih punya perubahan lah gitu-gitu wae dari guru teh. Maka kita sama-sama ada tanggung jawab siapa ya tanggung jawab kita sebagai guru gitu. Betul tadi anak-anak dibikin keyakinan sekolahnya kita juga guru. Mari kita buat keyakinan kita, kesepakatan kita mau seperti apa. Kalaupun memang ada denda, ada itu mah mungkin dari kesadaran kita. Kalaupun misalnya tidak ada denda, kalau kita sudah sadar untuk datang tepat waktu atau apa, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Iya, alhamdulillah berarti ya ada kegiatan ini. Tapi selama ini Bapak Ibu itu ada benar-benar dalam hati yang tidak tercurahkan. Nah sekarang dari kegiatan ini kaitannya dengan siswa dan dengan kita sendiri mungkin ya, nah itu kan bisa terbuka. Ya intinya mah kesadaran dari masing-masing gurunya, intinya mah gitu ya. Bagaimana peran kita itu sebagai guru, ya kita punya peran sebagai apa gitu. Ya ingin memberikan contoh teladan gitu kepada siswa harus seperti apa. Nah mudah-mudahan nanti ke depan tadi seperti apa yang dikatakan Bu Lois, tidak hanya 2 minggu, 1 minggu gitu ya, kita terus ada perubahan yang positif. Bapak Ibu mungkin sudah cukup ya untuk kegiatan ini. Hanya sedikit minta ini refleksi dari Bapak Ibu. Ada yang mau mewakili dari Ibu Kepala dulu mungkin dari kegiatan ini Bu. Refleksi. Nanti dari Bapak Ibu kita refleksi, jadi harus menjadi kebiasaan setelah kita kegiatan refleksi apa yang kita laksanakan pada hari ini. Refleksinya adalah bahwa kita sudah ada pengetahuan baru bagi kita ya, bagus dilaksanakan. Hanya saja mungkin kita direfleksi lagi, mungkin Bapak Ibu ada contoh, diberikan contoh yang seperti apa yang kesepakatan kelas itu yang ditanyakan itu ya, direfleksi yang lebih jelas tadi, sehingga nanti bisa diikuti oleh semua guru. Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian Bapak Ibu juga hanya berpartisipasi aktif, itu bagus ya.